Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan pada kesempatan yang baik ini semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan menampilkan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Mas Untung Sudiro Prasetyo. Wow. Dan kisah Sudiro, kisah favorit teman-teman semua, akhirnya rilis juga untuk melanjutkan kisahnya yang semakin seru saja. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, yuk buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, diklik dulu dong tombol merah subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, nanti keburu bosan nih dengar openingnya. Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Berangkat ke alam gaib. Dahsyatnya pertarungan Sudiro melawan Molodewo. Sudah beberapa hari belakangan ini, cuaca buruk melanda di sebagian daerah di pesisir pantai selatan. Ombak-ombak yang ganas menggulung tinggi disertai badai besar yang menjangkau daratan di sekitarnya. Tidak hanya itu, hujan deras disertai angin kencang pun terjadi di beberapa tempat hingga menyebabkan banyak pohon-pohon tumbang yang membuat keadaan terasa mencekam. Banjir pun melanda di beberapa daerah dan cuaca di musim kemarau yang seharusnya terasa hangat menjadi sangat dingin bagai sedang di musim penghujan. Di lembah jagat maya, keadaan pun terasa berubah. Di tempat yang berada di antara dunia nyata dan alam gaib yang semula terasa sejuk, kini terasa lebih panas dan tidak nyaman. Hal itu pun membuat Aba Uta merasa yakin jika pertempuran gaib besar sedang terjadi, walau merasa khawatir akan keadaan Sudiro, Widanu, serta Eyang Jagat Baruna, Eyang Jagat Giri, dan Ki Jagat Madya. Tapi Aba Uta tidak mampu berbuat sesuatu selain mendoakan keselamatan mereka. Bersama dengan itu, Mustika Nagawana yang masih berada bersama Aba Uta mulai menunjukkan hal yang tidak biasa. Mustika yang berwujud batu mulia berwarna merah itu sesekali memendarkan cahaya serta mengeluarkan energi panas yang membuat Aba Uta takjub dibuatnya. Penjaga hutan serta lembah Balulang yang sudah puluhan tahun memegang batu Mustika Nagawana itu sungguh dibuat heran sekaligus penasaran dengan apa yang terjadi pada batu mustika tersebut. Karena selama Aba Uta menjaga batu mustika itu, belum pernah sekalipun dia mengalami kejadian seperti itu. "Ada apa, Ki? Apa yang sedang kau rasakan? Kau terlihat sangat gelisah sekali, Ki Suta," tanya Ki Wanasela yang merasa ada sesuatu yang sedang difikirkan oleh Aba Uta. "Sudah beberapa hari belakangan ini, batu Mustika Nagawana terus bergetar, mengeluarkan energi yang cukup besar, Ki," ujar Aba Uta menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Apakah ada hubungannya Mustika Nagawana dengan kitab Segara Ruksa dan juga ilmu Pancawara yang dimiliki oleh Widanu, Ki?" tanya Ki Wanataru yang juga berada di tempat yang sama dengan Aba Uta serta Ki Wanasela. "Ketika mewariskan mustika ini, mendiang guruku tidak memberitahukan apapun tentang batu mustika ini. Beliau hanya memintaku untuk menjaganya agar tidak jatuh ke tangan orang yang ingin berbuat jahat dan juga memiliki ambisi besar," balas Aba Uta menjelaskan. "Sepertinya memang ada hubungannya dengan kitab Segara Ruksa yang sedang dicari oleh Sudiro dan Widanu serta yang lainnya, Ki," ujar Ki Wanasela yang meyakini sesuatu. "Karena saat ini aku yakin jika perubahan yang terjadi di tempat ini serta tempat-tempat lainnya disebabkan oleh sebuah pertempuran gaib," imbu Ki Wanasela menambahkan. "Ya, aku juga berpikir seperti itu, Ki Sela. Aku yakin saat ini Sudiro atau Widanu dan juga Jagat Madya serta Giri dan Jagat Baruna sedang dalam pertempuran mereka," balas Aba Uta sambil menghela nafas panjangnya. "Semoga saja Sudiro dan yang lainnya dalam keadaan baik, Ki.
Dan semoga saja Sudiro dapat mengembalikan keseimbangan alam ini lagi, ucap Kiwana Taru. Tanpa disangka oleh Kiwana Sela serta Kiwana Taru, Aba Uta pun mengeluarkan ajian Panglimunan yang dengan sendirinya memunculkan batu mustika Nagawana yang berwarna merah menyala. Dengan kekuatan ajian Panglimunan, Aba Uta berhasil menarik perhatian Kiwana Sela dan Kiwana Taru. Batu mustika Nagawana yang berwarna merah menyala itu berkilau tajam dan memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Kilauan batu mustika itu serasa menggetarkan tanah di sekitarnya dan menimbulkan getaran energi kuat yang dapat dirasakan oleh bangsa makhluk gaib yang berada di sana. Aba Uta lalu mengangkat batu mustika tersebut tinggi-tinggi, mengarahkan energinya ke langit, dan tiba-tiba saja awan gelap berkumpul di atas mereka, menciptakan suasana yang sangat mencekam. Angin bertiup kencang, daun-daun berterbangan, dan gemuruh petir menggelegar di kejauhan. Aura mistis semakin terasa, seolah-olah alam semesta menjawab kekuatan yang ada pada batu mustika tersebut. Aba Uta yang menyadari bahaya besar yang sangat mengancam dari kekuatan batu mustika Nagawana itu pun segera berusaha untuk mengendalikan energi dahsyat yang terpancar darinya. Dengan penuh konsentrasi, ia mulai merapalkan mantra kuno yang diwariskan oleh gurunya, lalu mengarahkan kekuatan batinnya untuk menenangkan dan mengunci energi batu mustika tersebut. Sementara itu, energi merah yang telah muncul dari mustika itu mulai melayang di udara seperti sedang mengamati setiap gerakan dari Aba Uta. Aura mistis yang memancar dari energi tersebut semakin menambah ketegangan di sekitarnya. Kiwana Sela dan Kiwana Taru yang berada tepat di sebelah Aba Uta pun merasakan tekanan energi yang terasa semakin kuat. Mereka tahu bahwa ini adalah sebuah kekuatan hitam yang memiliki aura jahat, di mana kekuatan dan kebijaksanaan Aba Uta sedang diuji kala itu. Dengan gerakan tangan yang halus namun penuh keyakinan, Aba Uta menggenggam batu mustika Nagawana erat-erat. Kilauan batu itu mulai meredup dan perlahan-lahan tertutup oleh aura kebiruan yang dipancarkan oleh Aba Uta. Suara gemuruh di sekitarnya mulai mereda dan awan gelap yang berkumpul di atas mereka perlahan-lahan memudar. Namun proses penguncian energi itu belumlah usai. Aba Uta masih merasakan perlawanan yang kuat dari dalam batu mustika. Batu yang diketahuinya adalah sebuah batu yang berisikan kekuatan dari sosok Eyang Nagawana itu, seolah-olah berusaha mendapatkan kebebasannya. Akan tetapi dengan segenap kekuatannya, Aba Uta tetap berusaha untuk menaklukkan energi dari batu mustika tersebut. Ketika proses penguncian energi mendekati puncak, terdengar suara raungan yang sangat keras dari dalam batu tersebut. Batu mustika itu seolah-olah menyadari jika kekuatannya sedang berusaha dilemahkan kembali dan dikurung di dalamnya. Namun raungan itu tidak menghalangi Aba Uta. Ia tetap teguh pada tujuannya dan terus menyalurkan kekuatannya demi bisa menutup energi dari batu mustika dengan rapat. Akhirnya, setelah melalui perjuangan yang panjang dan melelahkan, Aba Uta berhasil mengunci energi batu mustika Nagawana sepenuhnya. Kilauan batu itu meredup sepenuhnya, menyisakan cahaya lembut yang hampir tidak terlihat. Aba Uta menghela nafas lega, merasa beban berat kini telah terangkat dari pundaknya. Dia lalu menyimpan kembali batu mustika itu dengan hati-hati, memastikan bahwa energi dahsyat di dalamnya tetap terkunci. Kiwana Sela dan Kiwana Taru yang menyaksikan seluruh proses tersebut merasa kagum dan lega. Mereka tahu bahwa Aba Uta telah menyelamatkan mereka dari sebuah ancaman besar yang mereka sendiri belum tahu siapakah sosok yang berada di dalam batu mustika Nagawana tersebut. Sementara itu, penyebabnya terjadi gelombang besar dan juga badai di lautan lepas serta bencana alam lainnya di daratan memang datang dari benturan-benturan energi besar yang terjadi di tempat Sudiro dan sosok Pati Tirta Pawana bertemu. Kedua makhluk yang berbeda alam itu merasa terkejut satu sama lainnya ketika bertemu.
Pati Tirta Pawana yang tidak menyangka jika ia akan kembali berhadapan dengan Sudiro merasa kagum dengan kekuatan yang kini dimiliki oleh sosok manusia biasa itu, sedangkan Sudiro merasa heran dengan wujud sang Pati Tirta Pawana yang diketahuinya adalah sosok naga hijau besar dengan dua sayap lebar di bagian punggungnya. Akan tetapi wujud Pati Tirta Pawana saat itu benar-benar berbeda dan terlihat lebih mengerikan daripada sebelumnya. Tubuhnya dipenuhi dengan sisik hitam yang berkilauan dan terlihat keras seperti baja. Matanya merah menyala. Dari punggungnya tumbuh duri-duri tajam yang mengancam. Dan tanpa berbasa-basi lagi, Pati Tirta Pawana melesat ke arah Sudiro dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Tak kalah cepat, Sudiro pun berhasil menghindar. Ia melompat ke samping, pertarungan sengit pun dimulai. Keduanya saling menyerang dengan kekuatan penuh. Setiap pukulan dan serangan yang mereka lontarkan mengguncang bumi di sekitar mereka. Gelombang energi dari serangan mereka menciptakan ledakan yang menggema jauh ke segala penjuru. Sudiro menggunakan kekuatan barunya untuk melawan serangan mematikan dari Pati Tirta Pawana. Ia memanfaatkan setiap celah dan kelemahan yang ia temukan dalam pertarungan. Sementara itu, Pati Tirta Pawana menggunakan kekuatan naga yang mengerikan untuk mendesak Sudiro. Setiap serangan balik dari Sudiro dihadapi dengan kekuatan yang setara atau lebih besar oleh Pati Tirta Pawana. Pati Tirta Pawana pun kembali menyerang dengan kekuatan api yang sangat dahsyat. Sosok naga hitam yang memiliki duri-duri tajam di punggungnya itu mulai membentangkan kedua sayap hitamnya yang sangat lebar. Asap hitam menyelimuti setiap gerakan yang begitu cepat, diiringi bola-bola api yang dikeluarkan dari mulutnya. Langit seketika berubah menjadi gelap, seolah malam tiba-tiba turun menyelimuti arena pertarungan. Sudiro yang terus menghindari bola-bola api itu berusaha untuk tetap fokus dan tenang. Dia tahu bahwa satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Pati Tirta Pawana pun tidak memberikannya jeda waktu untuk beristirahat. Setiap serangan yang dilancarkannya semakin ganas dan mematikan. Bola-bola api yang meluncur dari mulut sang naga menghujani Sudiro, memaksanya untuk bergerak lebih cepat lagi dan menghindari setiap serangannya. Dengan setiap gerakan, Sudiro mengamati pola serangan dari Pati Tirta Pawana. Dia menyadari bahwa meskipun naga itu memiliki kekuatan dahsyat, ada jeda singkat antara setiap serangan bola apinya. Dengan ajian Sindung Geni, ia pun lalu mengambil kesempatan itu. Sudiro berlari cepat ke arah Pati Tirta Pawana sambil terus menghindari bola-bola api yang membara. Asap hitam yang mengelilingi sosok naga itu membuatnya sulit untuk bisa melihat dengan jelas. Tetapi Sudiro menggunakan indera perasa dan pengalamannya untuk mengetahui medan yang berbahaya. Pati Tirta Pawana pun menyadari siasat Sudiro yang ingin bertarung dari jarak dekat. Sosok naga hitam itu memutuskan untuk mengubah taktik bertempurnya dengan sayapnya yang besar. Dia menciptakan angin kencang yang memperlihatkan wujudnya yang sangat mengerikan dengan jelas. Gelombang angin itu bergerak dengan kekuatan penuh ke arah Sudiro yang sangat dibuat terkejut. Dengan kecepatan yang menakjubkan, Sudiro lalu melompat tinggi ke udara menghindari serangan gelombang angin besar yang ternyata disertai dengan duri-duri tajam. Dari arah atas, ia merasakan energi dingin yang sangat menggigit yang telah berhasil dihindarinya karena harus bertarung dari jarak jauh. Mau tak mau, Sudiro pun mulai menggunakan ajian Sindung Geni yang mampu mengubah pasir di sekitar tempatnya berada menjadi bara api yang sangat panas. Walau dia tahu jika tubuh Pati Tirta Pawana terlindungi oleh sisik hitam yang sangat tebal dan berkilauan, tapi Sudiro tetap menyerangnya dengan menggunakan ajian Sindung Geni miliknya. Dan saat Pati Tirta Pawana sedikit lengah, Sudiro mengarahkan ajian Sindung Geni yang penuh dengan kekuatan yang telah dikumpulkannya. Ajian itu mengarah langsung ke bagian dada naga hitam itu dan tidak disangka dapat menembus pertahanan sisi kerasnya. Raung kesakitan terdengar dari mulut Pati Tirta Pawana saat serangan Sudiro berhasil mengenai sasaran. Naga hitam itu melesat menjauh sambil terus mengeluarkan bola api untuk
mengecoh Sudiro, dan hal itu pun berhasil membuat Patih Tirtapawana mengumpulkan kembali energinya dan dapat menyembuhkan lukanya dengan sangat cepat. Ilmu Pancawara. Sejak kapan kau menguasainya ilmu itu, Diro? Ujar Patih Tirtapawana dengan suara yang terdengar sangat menggelegar. Sejak kau terus saja melakukan siasatmu, Pawana. Aku diminta oleh Kanjeng Ratu untuk membawamu kembali ke Istana Laut Selatan, hidup atau mati, balas Sudiro dengan tegas. Rupanya sang ratu telah mendapatkan kesadaran kembali. Hahaha, balas Patih Tirtapawana dengan suara tawanya yang sangat mengerikan. Kau pikir kau akan dapat mengalahkanku, Diro? Kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa saat ini, imbuh Patih Tirtapawana yang langsung mengeluarkan kekuatan yang lain. Patih Tirtapawana pun kembali menyerang Sudiro dengan kekuatan angin dan bayangan hitam yang sangat pekat menciptakan badai besar dan kegelapan yang menutupi medan pertempuran. Angin kencang berputar-putar membawa bayangan mengerikan yang menutupi pandangan dan membuat suasana semakin mencekam. Bayangan-bayangan tersebut menyerang dengan kecepatan luar biasa, berusaha melumpuhkan Sudiro. Sudiro terlambat menghindari serangan itu. Ia pun mulai merasakan angin kencang menghantam tubuhnya hingga membuatnya kesulitan untuk berdiri tegak. Suara angin yang terdengar menderu bercampur dengan raungan bayangan-bayangan hitam menciptakan suasana yang sangat menakutkan. Dalam kegelapan yang pekat, Sudiro mulai menajamkan kedua matanya, mencoba merasakan setiap gerakan dan serangan yang datang. Walau berada dalam serangan Patih Tirtapawana, namun Sudiro berusaha untuk tetap tenang. Dengan ilmu Pancawara yang kini dimilikinya, dia berhasil merasakan setiap serangan yang datang bertubi-tubi ke arahnya. Bayangan-bayangan dengan kekuatan mematikan yang meluncur ke arahnya dengan kecepatan kilat pun berhasil ia hindari dengan lompatan yang tak kalah cepat. Namun bayangan-bayangan berikutnya segera menyusul, menyerang dari arah yang berbeda. Sudiro menangkis dengan tangannya, tetapi bayangan itu menghantamnya dengan kekuatan luar biasa, membuatnya terdorong mundur beberapa langkah. Setiap serangan bayangan terasa seperti pukulan dingin yang merasuki tubuhnya, membuat otot-ototnya kaku dan pergerakannya melambat. Di tengah badai dan kegelapan itu, muncullah Gatrapawira yang melesatkan energi dari keempat pedang yang berada di tangannya. Hal itu pun membuat Sudiro dapat melesat jauh, menghindari serangan mematikan yang terus dilancarkan oleh Patih Tirtapawana. Setelah berhasil menghalau serangan dari naga hitam itu, Gatrapawira pun kembali menghilang dan tidak dapat diketahui keberadaannya oleh Patih Tirtapawana. Hal itu seperti memang sudah direncanakan oleh Sudiro dan juga Gatrapawira untuk menghadapi Patih Tirtapawana. Pantas saja kau begitu berani menghadapi kekuatanku, Diro. Ternyata kau bersama makhluk peliharaanmu yang bersembunyi seperti pengecut, ujar Patih Tirtapawana sambil mengedarkan pandangannya mencari keberadaan sosok Gatrapawira. Benar Pawana, aku memanglah tidak sendirian. Saat ini aku bersama sahabatku Gatrapawira, dan jika aku mati sekalipun, akan ada anakku yang akan memenggal kepalamu nantinya, balas Sudiro dengan sangat tegas. Di balik ketenangan yang ada pada dirinya, Sudiro mulai merasakan jika ada sesuatu yang tidak nyaman dalam tubuhnya. Ia merasa ada sebuah energi besar yang mencoba keluar dari dalam tubuhnya, yang memaksa Sudiro kembali menjauh dari Patih Tirtapawana. Diro, telingaku sangat panas mendengar ocehan naga sialan itu, Diro. Sebaiknya sekarang keluarkan aku dari dalam tubuhmu. Aku juga ingin menjajal kesaktian naga sialan itu, ujar sosok Tirtabagya yang bersemayam di dalam tubuh si Diro. Kau adalah senjata pamungkasku, Tirtabagya. Sepertinya waktunya belum tepat bagi kita untuk bertiwikrama, balas Sudiro yang membuat ular merah dalam tubuh Sudiro mendengus kesal. Sudiro kembali memusatkan energi dalam dirinya. Kehangatan pun yang mulai mengalir dari inti tubuhnya, dan dengan segenap kekuatan Sudiro memancarkan cahaya dari dalam dirinya. Cahaya yang terpancar tidaklah terlalu terang, tapi cahaya itu dapat mengusir bayangan hitam yang ada di sekitarannya.
Cahaya itu memberikan Sudiro pandangan yang lebih jelas dan memungkinkan dia untuk melihat Pati Tirta Pawana yang berada di tengah-tengah badai. Pati Tirta Pawana yang melihat cahaya dari tubuh Sudiro merasa terkejut. Ia menggerakkan lebih banyak kekuatan, menciptakan bayangan-bayangan baru yang lebih pekat dan mengerikan. Bayangan-bayangan itu bergerak serentak, menyerang Sudiro dari segala arah. Akan tetapi, Sudiro dengan cahaya yang semakin terang mulai menghadapi serangan itu. Setiap bayangan yang mendekat dihancurkan oleh cahaya yang dipancarkannya hingga menciptakan ledakan kecil yang memecah kegelapan. Pertarungan pun kembali semakin sengit. Badai angin dan kegelapan terus berputar mengelilingi Sudiro yang kekuatan dalam dirinya pun tumbuh semakin besar. Dengan satu teriakan yang penuh amarah, Sudiro pun mengeluarkan ledakan cahaya yang lebih besar, memancarkan energi ke segala arah. Cahaya itu memecah badai, mengusir semua bayangan hitam dan menghentikan serangan dari Pati Tirta Pawana. Dalam keheningan yang tiba-tiba datang, Sudiro dan Pati Tirta Pawana saling menatap tajam. Pati Tirta Pawana dengan nafas yang terengah-engah menyadari bahwa kekuatannya tidak cukup untuk mengalahkan kekuatan serta tekad besar yang kini dimiliki oleh Sudiro. Tidak ingin mengalami kegagalan, Pati Tirta Pawana pun kembali mengeluarkan kekuatan yang lain. Dia kini menggabungkan dua kekuatan besar, menciptakan serangan yang lebih dahsyat lagi. Melihat ancaman yang semakin besar, Sudiro pun meminta Gatra Pawira untuk bersiap dalam pertempuran langsung. Gelombang angin yang sangat dahsyat berputar mengelilingi medan pertempuran, membawa bayangan hitam yang lebih mengerikan. Badai semakin menguat, menciptakan pusaran angin yang memutar dan mengancam segala sesuatu di sekitarnya. Bersamaan dengan itu, Pati Tirta Pawana mulai mengeluarkan bola-bola api dari mulutnya ke arah Sudiro. Suara angin yang menderu dan gemuruh badai membuat suasana semakin mencekam. Bayangan-bayangan hitam yang berbeda dari sebelumnya meluncur ke arah Sudiro dengan kecepatan yang lebih hebat lagi. Sudiro dan Gatra Pawira yang telah berdiri berdampingan bersiap menghadapi serangan dahsyat dari Pati Tirta Pawana. Gatra Pawira mengeluarkan keempat pedangnya yang bersinar terang, siap untuk menangkis bayangan hitam yang datang. Sudiro memfokuskan energinya, memancarkan cahaya dari tubuhnya untuk mengusir kegelapan yang mendekat. Serangan pertama datang dengan ganas. Bayangan hitam yang ternyata berwujud seperti sosok makhluk hitam yang sangat banyak itu meluncur ke arah mereka layaknya anak panah. Gatra Pawira dengan cepat menangkis serangan tersebut dengan pedangnya, menciptakan percikan cahaya yang memecah bayangan. Sementara itu, Sudiro mengeluarkan tongkat kayu Tirta Bagya yang merupakan perwujudan lain dari sosok ular merah besar yang bersemayam di dalam tubuhnya. Dengan tongkat Tirta Bagya, Sudiro pun mampu menyapu kekuatan hitam yang melesat ke arahnya. Pati Tirta Pawana tidak berhenti begitu saja. Ia menggerakkan lebih banyak kekuatan, meningkatkan gelombang serangannya yang menciptakan badai yang semakin menjadi ganas. Sudiro yang menyadari bahwa mereka perlu menyerang dan tidak sekedar bertahan, memutuskan untuk mempersiapkan ajian Sindung Geni dengan berdiri di balik tubuh Gatra Pawira. Tidak lama kemudian, dengan teriakan penuh semangat, Sudiro melompat ke udara, menghindari gelombang angin dan bayangan hitam sambil melesatkan ajian Sindung Geni yang terlihat berbeda daripada biasanya. Cahaya yang terpancar dari ajian Sindung Geni itu terus menembus kegelapan, menghancurkan bayangan hitam dan melemahkan gelombang angin. Pati Tirta Pawana pun dibuat terkejut dengan hal itu, tetapi ia tak menyerah. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya mencoba untuk menghadang ajian Sindung Geni dengan bola api besar yang keluar dari mulutnya. Benturan energi yang sangat besar pun terjadi. Hempasan gelombang besar dari energi Sindung Geni dan bola api yang diluncurkan oleh Pati Tirta Pawana membuat Sudiro, Gatra Pawira dan bahkan Pati Tirta Pawana sendiri terpental jauh ke belakang. Suara dentuman keras menggema disertai dengan ledakan cahaya yang menyilaukan, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Tubuh Sudiro melayang di udara sebelum pada akhirnya jatuh keras ke tanah. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, tetapi ia berusaha bangkit dengan cepat, mencoba mengatasi rasa sakit yang menyerang. Di sisi lain,
Gatra Prawira yang juga terlempar cukup jauh mencoba menenangkan diri dan mengeluarkan sebuah energi yang perlahan menyembuhkan luka dalam yang baru saja dialaminya. Sedangkan Patih Tirta Pawana, meskipun ia terpental cukup jauh, tapi sosok naga hitam itu tidak mengalami luka dalam maupun luka luar di tubuhnya. Ia segera kembali berdiri, wajahnya menunjukkan tekad yang sangat kuat untuk dapat secepatnya mengalahkan Sudiro yang kini dibantu langsung oleh Gatra Prawira. Kedua matanya menyala lebih terang daripada sebelumnya, dan dengan tatapan tajam, sang Patih berusaha untuk membaca kelemahan lawan-lawannya. Sudiro dan Gatra Prawira menyadari bahwa mereka harus bertindak cepat sebelum Patih Tirta Pawana bisa pulih sepenuhnya. Dengan isyarat singkat, mereka pun sepakat untuk menggabungkan kekuatan. Sekali lagi, Gatra Prawira melangkah maju, mengangkat keempat pedangnya yang digenggam di keempat tangannya. Dengan siasat yang lain, Gatra Prawira pun langsung melesat ke arah Patih Tirta Pawana sambil mengeluarkan kilatan cahaya dari setiap tebasan pedangnya. Patih Tirta Pawana menangkis serangan itu dengan sayapnya yang kuat, namun Gatra Prawira tidak mundur. Ia terus menyerang, mencoba membuka celah bagi Sudiro untuk dapat menyerangnya dengan kekuatan penuh. Di sisi lain, Sudiro yang telah mengumpulkan cukup energi mulai mencari titik lemah dari sosok Patih Tirta Pawana, dan setelah yakin mendapatkan bagian tubuh yang harus diserang, Sudiro pun menciptakan bola energi dari ajian Sindung Geni yang lebih besar dan lebih kuat daripada sebelumnya. Saat Gatra Prawira berhasil membuat celah dalam pertahanan Patih Tirta Pawana, Sudiro meluncurkan bola energi tersebut dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Bola energi dari ajian Sindung Geni pun melesat dengan sangat cepat, menembus bayangan hitam yang masih tersisa. Patih Tirta Pawana yang kini harus menghadapi dua serangan sekaligus berusaha menghindar dari serangan yang sangat berbahaya itu. Dengan kecepatan yang luar biasa, Patih Tirta Pawana pun dapat menghindari bola api yang berasal dari ajian Sindung Geni. Akan tetapi, tanpa disangka oleh sang Patih, ada kekuatan lain yang ikut melesat ke arahnya, dan kekuatan itu berasal dari tongkat kayu Tirta Bagya yang kala itu diselimuti nyala api yang sangat panas disertai energi yang sangat besar. Patih Tirta Pawana yang berusaha untuk menghindar pun mendapatkan kesulitan karena jarak tongkat Tirta Bagya sudah sangat dekat dengan tubuhnya. Mau tak mau, Patih Tirta Pawana pun harus pasrah ketika tongkat kayu yang merupakan perwujudan lain dari sosok Tirta Bagya itu menghantam tubuhnya hingga membuat Patih Tirta Pawana terpental cukup jauh ke belakang. Tidak cukup sampai di situ saja, Sudiro pun kembali menyerang dengan ajian Sindung Geni yang membawa butiran pasir merah menyala yang dengan cepat masuk ke dalam tubuh sang naga hitam dan menyiksanya dari dalam tubuhnya. Tubuh Patih Tirta Pawana pun menggelepar dengan hebat. Tubuh naga besar yang sisiknya berwarna hitam berkilauan itu kembali menjadi sosok naga hijau yang terus mengerang kesakitan. Gatra Prawira yang ingin mencincang tubuh naga hijau itu memilih menghentikan serangannya dan kembali melesat ke arah tempat Sudiro berada. Dari kejauhan, Sudiro melihat sosok naga hijau yang terus menggelepar itu perlahan terdiam. Sosok naga hijau itu lalu berubah menjadi sosok Patih Tirta Pawana dengan wujud lelaki yang seusia Sudiro dengan tubuh tegap dan berisi. Pada awalnya, Sudiro dan juga Gatra Prawira mengira jika Patih Tirta Pawana benar-benar telah dapat mereka kalahkan. Akan tetapi, setelah wujudnya berubah, sosok Patih yang menjadi bawahan dari Kanjeng Nyai Ratu penguasa Laut Selatan itu kembali bangkit sambil mengangkat kedua tangannya. Aku tidak menyangka jika kalian dapat mengalahkanku dengan begitu mudah, Diro, ujar sosok Patih Tirta Pawana yang kini tubuhnya mulai diselimuti bayangan hitam itu. Aku juga tidak menyangka jika separuh kekuatan dari ilmu Pancawara dapat mengalahkan energi Molodewo yang telah aku dapatkan dari kitab Segara Ruksa, imbus sang Patih yang wajahnya kini terlihat semakin murka. Menyerahlah Pawana. Sepertinya Nyai Ratu akan memaafkanmu, dan kau dapat memperbaiki kesalahanmu dengan terus menjaga keseimbangan alam gaib ini, balas Sudiro dengan bijak.
Semua sudah terlambat, Sudiro. Saat ini jiwaku telah dimiliki oleh Molodewo, dan mau tak mau aku harus membangkitkannya walaupun aku harus musnah, ujar Pati Tirta Pawana yang kedua tangannya memendarkan cahaya yang terlihat semakin terang. Bersiaplah menghadapi kematianmu, Sudiro, imbu Pati Tirta Pawana yang terlihat memasukkan sebuah benda ke dalam mulutnya. Menyaksikan hal itu, Sudiro, Gatra Pawira mulai meningkatkan kewaspadanya dengan kembali menyalurkan energi yang melindungi tubuh mereka masing-masing. Tirta Bagya yang berada kembali ke dalam tubuh Sudiro pun memberitahu jika sosok yang akan dihadapinya itu bukanlah sosok makhluk sembarangan. Berhati-hatilah, Diro. Aku pernah mendengar cerita tentang sosok Molodewo yang tadi telah disebutkan oleh Pati Gila itu, ujar Tirta Bagya yang merasa mulai cemas dengan pertarungan yang akan mereka jalani. Energi besar mulai dirasakan oleh Sudiro dan juga Gatra Pawira. Energi hitam yang berasal dari sosok Pati Tirta Pawana terasa sangat mengerikan seiring perubahan wujud dari sang Pati itu sendiri. Tanah di sekitar mereka bergetar, udara menjadi dingin dan berat, sementara awan gelap berkumpul di langit menyelimuti medan pertempuran. Dalam bayangan yang semakin pekat, Sudiro dan Gatra Pawira berdiri dalam kewaspadaan tinggi. Mereka melihat Pati Tirta Pawana yang perlahan berubah menjadi sosok yang lebih besar dan juga mengerikan. Tubuhnya membesar, sisik hitam yang keras mulai menutupi seluruh tubuhnya, sementara sayapnya membentang lebih lebar, memancarkan aura kegelapan yang mematikan. Matanya bersinar merah menyala, mencerminkan kebencian dan kekuatan yang luar biasa. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba saja Pati Tirta Pawana mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Energi hitam mengalir dari tubuhnya, menciptakan gelombang kegelapan yang meluas ke segala arah. Sudiro dan Gatra Pawira pun mulai merasakan tekanan yang luar biasa, seolah-olah mereka sedang ditarik ke dalam pusaran kegelapan yang tak berujung. Sudiro merasakan tubuhnya bergetar akibat kekuatan yang terpancar dari Pati Tirta Pawana. Rasa takut yang belum pernah dirasakannya tiba-tiba hadir dan mulai menggerogoti keberaniannya. Sementara itu, sosok Pati Tirta Pawana tidak kembali berubah dalam wujud naga, tapi kini ia berubah menjadi makhluk hitam besar bersayap dengan dua tanduk panjang di atas kepalanya, serta gigi-giginya menjadi lebih tajam daripada sebelumnya. Apakah itu sosok Molodewo? Bisik Sudiro dalam hatinya. Benar sekali, Diro. Energi makhluk itu sangatlah besar. Selama hidupku, aku belum pernah berjumpa dengan makhluk yang memiliki energi sebesar itu, balas Tirta Bagya yang sudah mempersiapkan dirinya. Sepertinya kau juga harus mengeluarkan semua ilmu serta energi yang kau miliki, Diro, imbu Tirta Bagya yang disambut anggukan kepala oleh Sudiro. Baiklah, Ki. Sekarang mari kita tunjukkan kekuatan kita dan juga ilmu Pancawara, balas Sudiro yang langsung membaca ajian untuk bertiwikrama atau menyatu dengan sosok Tirta Bagya. Sosok Pati Tirta Pawana yang kini sepenuhnya telah dikuasai oleh sosok Molodewo itu langsung mengayunkan sayapnya yang besar hingga menciptakan gelombang angin yang sangat kencang yang membawa bayangan yang lebih hitam dari sebelumnya. Bayangan-bayangan itu melesat ke arah Sudiro yang tubuhnya kini telah berubah menjadi sosok manusia dengan sisik merah yang mana tubuhnya diselimuti oleh energi yang sangat kuat. Sementara itu, Gatra Pawira pun juga mengeluarkan ajian Galehwana yang telah diturunkan oleh Eyang Nagawana padanya. Sosok makhluk gaib yang bertubuh besar dengan patangan itu berubah lebih besar lagi dan seluruh tubuhnya diselimuti energi berwarna hijau dengan kecepatan yang luar biasa. Gatra Pawira pun mencoba melumpuhkan sosok Molodewo yang kini sudah sepenuhnya bangkit kembali. Kilatan-kilatan cahaya yang terasa dari tebasan keempat pedang milik Gatra Pawira melesat ke arah bayangan-bayangan hitam yang diluncurkan oleh Molodewo. Kedua energi itu saling bertemu hingga menimbulkan ledakan besar dan juga hempasan energi yang dahsyat. Sudiro menggunakan ajian Sindung Geni. Ia terus melesatkan butiran pasir yang jumlahnya tak terhingga ke arah Molodewo. Akan tetapi makhluk gaib yang telah menjadi legenda itu dapat meredam kekuatan dari ajian Sindung Geni dengan gelombang angin yang sangat besar.
Pertarungan antara Sudiro dan Gatra Prawira melawan Molodewo pun terjadi semakin sengit. Setiap serangan dari sosok Molodewo dibalas dengan kekuatan lain yang sama besarnya dari Sudiro dan Gatra Prawira. Gelombang energi dan bayangan hitam terus menghantam, menciptakan ledakan dan gemuruh yang mengguncang bumi. Molodewo dengan tubuhnya yang besar terus meluncurkan serangan-serangan dahsyat yang menghancurkan segala sesuatu di hadapannya. Setiap kali dia mengayunkan tangan, gelombang energi hitam menyapu medan pertempuran, menciptakan kawah-kawah besar di sekitarnya. Namun Sudiro dan Gatra Prawira tidak mundur, mereka terus maju, menghalau setiap serangan dengan kecepatan dan juga kekuatan yang sangat luar biasa. Dengan segenap kekuatan yang dimilikinya, Molodewo terus maju melesat. Bayang-bayang hitam yang berisi energi mematikan, tubuhnya besar, memantulkan cahaya suram dari energi hitam yang membara, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Namun Sudiro dan Gatra Prawira tak goyah sedikit pun. Sambil terus menghindar, sambil sesekali menyerang, keduanya mulai menyusun siasat untuk dapat bisa mengalahkan sosok Molodewo. Sudiro dengan kekuatan berkali-kali lipat setelah ia bertiwikrama dengan Tirta Bagya, mampu menghindari setiap gelombang energi yang dilancarkan oleh Molodewo. Dia bergerak seperti angin untuk dapat mendekati lawannya. Setiap kali Molodewo mengayunkan tangan, Sudiro melompat lebih tinggi sambil melepaskan serangan balasan yang terarah ke titik lemah raksasa hitam tersebut. Di sisi lain, Gatra Prawira dengan kekuatan keempat pedangnya telah banyak melesatkan kilatan cahaya yang berisi energi besar ke arah tubuh Molodewo. Hal itu membuat sosok makhluk mengerikan itu mulai kehilangan keseimbangan, sehingga menciptakan peluang bagi Sudiro untuk melancarkan serangan yang lebih baik lagi. Medan pertempuran bergetar hebat. Pohon-pohon di alam gaib itu pun bertumbangan dan tanah retak di bawah kekuatan luar biasa akibat pertempuran tersebut. Kawah-kawah besar yang ditinggalkan oleh serangan Molodewo menjadi saksi bisu betapa dahsyatnya pertarungan ini. Kita tidak boleh memusnahkan makhluk mengerikan itu, Wira, karena kita butuh bukti untuk mencegah pertempuran gaib yang lebih besar lagi di Laut Selatan, ujar Sudiro kepada Gatra Prawira yang merasa yakin jika telah menemukan kelemahan dari lawannya itu. Apakah kau yakin dengan kelemahan makhluk itu, Diro? Tanya Gatra Prawira yang masih ragu dengan Sudiro. Makhluk itu adalah sebuah bayangan yang memiliki kekuatan besar, dan yang dapat mengalahkan bayangan adalah cahaya. Jadi aku minta, teruslah menyerang ke arah makhluk itu, Wira. Sementara aku akan membuat cahaya besar dari ajian Sindung Geni ke sekeliling tubuh makhluk itu, balas Sudiro yang merasa yakin dengan siasatnya. Setelah mengerti apa yang dimaksud oleh Sudiro, Gatra Prawira pun mulai memainkan keempat pedangnya dengan memutarnya ke berbagai arah. Gerakan dari keempat tangan Gatra Prawira itu terlihat sangat indah, seperti tarian yang mematikan. Gerakan keempat pedang yang terlihat indah itu perlahan-lahan menjadi gerakan yang sangat cepat dan terus mengeluarkan kilatan-kilatan energi berisi kekuatan yang mematikan. Mendapati serangan bertubi-tubi dari Gatra Prawira, Molodewo pun tak tinggal diam. Ia mengerahkan lebih banyak kekuatannya, menciptakan bayangan yang lebih kuat untuk membalas serangan-serangan dari bilah pedang milik musuhnya. Bayangan-bayangan itu bergerak dengan kecepatan kilat, mencoba melumpuhkan Gatra Prawira dari segala arah. Namun Gatra Prawira sudah menyiapkan serangan berikutnya dengan mengeluarkan ajian Banyu Kencana yang dengan cepat memusnahkan bayangan hitam tersebut. Bersama dengan itu, Sudiro melesat mendekat ke arah Molodewo dengan ajian Sindung Geni yang memiliki kekuatan lebih besar. Sudiro pun membuat butiran-butiran debu di sekitaran Molodewo menjadi butiran bara api yang menyala dengan terang. Butiran bara itu tidak menyerang sosok Molodewo secara langsung. Sudiro membuat ajian Sindung Geni terus berputar dengan kencang seperti putaran angin puting beliung yang sangat dahsyat. Apa yang telah direncanakan Sudiro dan Gatra Prawira pun dapat membuahkan hasil. Energi yang berasal dari ajian Sindung Geni pun dapat meredam kekuatan dari sosok Molodewo. Selain mulai melemah, Molodewo mulai meraung kesakitan saat ajian Sindung Geni tersebut
perlahan-lahan menghantam tubuhnya, raungan itu terdengar menggema, menciptakan suasana mencekam bagi siapapun yang mendengarnya. Sosok Molodewo berusaha bangkit sambil terus meronta-ronta dalam kepedihan yang luar biasa. Tangan-tangan yang besar dan kuat kini gemetar, tak lagi mampu menahan derasnya energi yang mengalir dari ajian Sindung Geni. Setiap gerakan Molodewo kini terlihat lebih lemah dan tak beraturan, tanda bahwa kekuatannya semakin terkuras. Sementara itu, Sudiro dan Gatra Prawira tetap waspada dan terus memperkuat ajian yang sedang mereka gunakan. Cahaya dari ajian Sindung Geni semakin terang, menembus setiap sudut kegelapan yang melingkupi Molodewo. Raung kesakitan Molodewo semakin menjadi, namun kekuatan ajian Sindung Geni tak memberikannya ampun. Setiap serangan balik dari Molodewo semakin melemah dan tak berdaya, hingga perlahan-lahan sosok tersebut menghilang di tengah badai yang tercipta dari ajian Sindung Geni. Setelah tidak lagi merasakan adanya energi dari sosok Molodewo maupun dari sosok Pati Tirta Pawana, Sudiro pun melepaskan ajian Sindung Geni yang menciptakan cahaya yang sangat terang. Dan setelah energi dari ajian Sindung Geni itu menghilang, Sudiro dan juga Gatra Prawira dikejutkan dengan kemunculan sebuah batu berwarna hitam yang berkilauan. Batu itu terlihat sangat indah dan memiliki energi yang terasa kelam. Batu itu seperti batu mustika milik Eyang Nagawana yang dititipkan kepada Aba Utadiro, ujar sosok Tirta Bagya yang kini wujudnya telah berada di luar tubuh Sudiro. Apa kau yakin dengan hal itu, Ki? Balas Sudiro yang dengan tatapan tajam terus memandang ke arah batu hitam yang melayang-layang di udara itu. Aku sangat yakin, Diro. Aku tidak asing dengan energi itu. Sebuah energi yang sama seperti energi batu mustika Nagawana, balas Tirta Bagya. Karena merasa jika batu itu adalah sebuah batu di mana sosok Molodewo bersemayam, Sudiro pun langsung mendekat dan mengambil batu mustika tersebut. Setelah dapat menggenggamnya, Sudiro pun merasakan getaran yang sangat hebat dari batu tersebut. Dan beberapa detik kemudian, Sudiro merasa berada di alam lain yang terlihat begitu indah. Terima kasih, Le. Kau sudah dapat mencegah kebangkitan penguasa dunia hitam itu, ujar seorang lelaki tua yang tubuhnya diselimuti cahaya putih yang menyilaukan mata. Sosok lelaki tua berambut putih dengan janggut panjang yang juga berwarna putih itu terlihat seperti seorang resi pada zaman dahulu. Sosok lelaki berwajah teduh itu terlihat sangat bijaksana dengan senyum di wajahnya yang terlihat damai. Aku adalah sahabat dari Eyang Nagawana. Namaku adalah Naga Sagara, ujar sosok tersebut yang membuat Sudiro tampak terkejut mendengarnya. Terima kasih telah mengubur kembali sosok Molodewo di dalam batu hitam itu, Le. Dan sekarang aku minta padamu bawa kembali batu hitam itu ke Kerajaan Laut Selatan. Berikan batu itu kepada pemimpin Kerajaan Laut Selatan dan katakan padanya, jika kau telah bertemu denganku, Naga Sagara, ujar sosok lelaki tua yang ternyata adalah sosok makhluk yang telah menjadi legenda di Pulau Jawa itu. Sudiro pun kembali tersadar. Ia menatap tajam ke arah batu hitam yang kini telah berada dalam genggamannya. Setelah itu, Sudiro pun mengajak Gatra Prawira dan juga Tirta Bagya untuk kembali ke Kerajaan Laut Selatan untuk menyampaikan pesan dari Eyang Naga Sagara. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo dan kisah Sudiro ini. Oh, keren banget kisahnya dan dahsyat, pertempurannya dahsyat sampai ngos-ngosan lo bawainnya teman-teman, karena saya kayak masuk di situ tuh kayak bareng sama Sudiro tuh ngelawan Pati Nagapawana, yang mana pada akhirnya Pati Nagapawana itu mengorbankan dirinya untuk membangkitkan sosok Molodewo, yaitu sosok jahat yang dulunya pernah sudah dimusnahkan ya. Sebenarnya bukan dimusnahkan karena nggak bisa dimusnahkan, dikurung ya, dikalahkan lalu dikurung oleh 3 naga sakti ya, yaitu Eyang Nagawana, Eyang Naga Sagara, dan Eyang Nagagiri, yang mana pada akhirnya dibangkitkan lagi oleh sosok Pawana dan akhirnya Sudiro bersama Gatra Prawira, dan setelah bertiwikrama juga dengan sosok Tirta Bagya berhasil menghancurkan kekuatan dahsyat yang jahat itu. Dan di endingnya nih akhirnya muncullah
sosok Eyang Naga Sagara yang mana dulu pernah mengalahkan sosok Molodewo yang akhirnya disimpan di dalam batu berwarna hitam. Makanya pas di endingnya itu ketika sudah kalah, Molodewo itu berubah menjadi batu hitam. Nah, ketika batu hitam itu dipegang oleh Sudiro, muncullah sosok Eyang Naga Pawana dan disuruh menyampaikan pesan kepada Ratu Laut Selatan ya, untuk memberikan batu hitam itu untuk dikurung lagi karena akan bisa menimbulkan efek yang sangat tidak baik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Dan kerennya lagi di awal ya, mungkin teman-teman mikir gini, di awal itu gimana sih? Jadi di awal ketika, tapi ini versi saya ya, ketika Abah Uta ya, Abah Uta yang berada di lembah Jagat Maya saat itu, Abah Uta tuh ngerasakan ada batu mustika yang berwarna merah. Nah, kalau saya menduga batu mustika berwarna merah yang pernah dibelikan oleh Eyang Nagawana itu antara Molopati atau Molotatu tuh yang disimpan di situ, karena bergerak-gerak tuh. Sosok-sosok itulah yang akan dibangkitkan untuk kemudian nanti menguasai dua dunia ya. Jadi keren banget, keren banget. Dan pokoknya buat Mas Untung Prasetyo jangan lama-lama deh untuk lanjutannya Mas Untungnya. Please jangan lama-lama. Dan terima kasih Mas Untung atas kisah luar biasanya. Dan semoga kisah Sudiro Badusan bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Atau hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga di-share linknya video ini ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, sudah selalu hadir setiap harinya, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarir setiap harinya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe ya, silakan bisa diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasi diklik juga teman-teman, agar bisa mendapatkan selalu notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari ya teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin ada kisah-kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi di sini bisa pribadi diri sendiri ataupun keluarga ya, atau lingkungan sekitar. Mungkin apabila berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan oh ya, bebas lewat bentuk audio boleh, bentuk rekaman suara ataupun bentuk tulisan boleh. Senyamannya teman-teman aja, kirimin aja ke WA kita ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.